Oke, baik. Gimana kabarnya dia? Saya tuh Pak, sebenarnya saya tuh masih takut Bapak keluar keluar dari rumah. Cuman karena ini saya mau konseling sama Bapak, jadi saya nggak beraniin diri. Oh gitu. Memang kalau boleh tahu, apa sih penyebab sehingga kamu takut keluar atau mengurung diri bahkan? Jadi tuh dulu tuh saya pernah jadi korban bully Pak. Nah, terus saya ngerasa tuh dulu tuh yang ngebully saya tuh kayak satu kelompok besar gitu loh Pak, sekitar 10 atau berapa orang gitu, saya lupa. Nah, mereka tuh kalau misal ngebully saya itu tuh emang langsung berkelompok Pak, nggak satu-satu. Nah, terus dari situ saya tuh ngerasa kalau semua orang tuh kalau misalkan ngelihat saya, ya jadinya kayak orang-orang yang mau ngebully saya gitu loh Pak, dengan tatapan yang menurut saya jadi kayak serem gitu. Jadi semua orang tuh jadi kayak tertuju pada saya gitu. Jadi saya tuh kadang ngerasa kalau misal saya keluar tuh saya takut Pak, saya takut saya ngalamin hal-hal kayak dulu, walaupun memang mereka tuh nggak ngebully secara fisik ya Pak ya, cuman itu menurut saya tuh udah yang menyeramkan banget gitu Pak. Jadi saya pernah keluar, benar-benar baru keluar dari rumah, terus kalau ngeliat kayak adik atau kakak saya orang rumah kayak manggil suruh makan doang nih Pak, saya setakut itu gitu loh. Karena menurut saya kayak mereka kan kalau misal manggil otomatis pandangannya langsung semuanya ke saya gitu kan Pak. Nah begitupun selama saya sekolah, setelah saya mengalami pembulian itu tuh saya masih merasa gitu Pak. Sementara kan rumah saya juga jauh ya Pak, kalau misalkan kayak kita naik ojek online gitu kan harganya lumayan mahal. Betul. Terus kalau misal ayah kan kalau pagi kerja, ibu juga kerja kayak nganterin adik-adik juga, saya kan mau nggak mau kayak harus naik kereta, naik Transjakarta gitu kan Pak buat ke sekolah. Nah kalau kayak gitu otomatis saya ada di satu titik di tempat yang bener-bener ramai banget. Iya, dan itu kan maksudnya kayak ya saya di sini nih tapi sekeliling saya orang gitu loh. Saya tuh jadinya jadi kayak patung gitu Pak. Saya bergerak tuh takut, saya bahkan ngelihat mata mereka kayak apa, kalau misalkan naik kereta kan ada stasiun tujuannya gitu Pak. Saya kalau misal mau turun tuh mau bilang permisi aja tuh saya takut banget Pak gitu, karena saya takut mereka responnya yang pertama kayak ngebentak, terus marah gitu, terus tatapan mereka tuh kayak seolah-olah tuh kayak Mau mengancam gitu ya, mau iya menyakiti kayak gitu Pak. Nah itu saya takut banget gitu, dan pernah suatu saat, tapi waktu itu untungnya ada ayah sih, saya sama ayah gitu, terus saya badan saya benar-benar mematung tapi saya gemetar, keringet dingin Pak gitu. Saya jadinya kayak bingung, sampai ayah saya aja minta tolong ke apa petugas KRL buat ngebantu saya gitu. Akhirnya saya ditutupin kayak pakai jasnya ayah gitu biar gelap gitu. Cuman kan saya juga mikir ya kalau misalkan saya terus menerus kayak gitu, ya saya gimana caranya saya mau sekolah, gimana caranya saya mau bersosialisasi gitu. Sementara saya tuh kadang ya masih pengen berteman ya, walaupun saya takut sih sebenarnya. Jadi kalau yang saya amati dari cerita kamu ngerasa ada histori yang terulang akibat trigger-trigger daripada lingkungan yang kamu lihat, yang sama rupanya kayak yang pernah kamu alami, sehingga kamu mengurung diri. Yang kamu rasa adalah keamanan di situ, rasa aman di luar daripada orang-orang ataupun keramaian yang pernah kamu alami, sehingga hal itu yang menjadikan kamu terganggu untuk melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu, tadi kan sempat disinggung ya, kira-kira proses pada saat melakukan hal itu selain gemetar gitu, itu apa yang dirasakan? Selain gemetar kan saya jadi kayak matung gitu, nggak bisa gerak, tapi tuh kayak di telinga saya tuh kayak apa ya, ucapan-ucapan yang dulu orang-orang pernah ngebully saya tuh jadi kayak kedengeran lagi gitu Pak. Cuman suaranya jadi beda-beda, kayak misalkan satu di satu lingkup gitu kan. Kadang kalau saya naik
kereta suka di gerbong perempuan. Iya. Nah itu suaranya jadi kayak perempuan semua. Kalau misal di gerbong campuran itu juga suaranya jadi kayak ada laki-laki ada perempuan gitu. Cuma kata-katanya yang terus keluar kata-kata itu Pak gitu. Terus saya ngerasa kalau misalkan walaupun orang itu sebenarnya kayak nggak hadap ke saya gitu Mbak. Cuma saya ngerasa badan dia tuh nggak hadap ke saya. Terus matanya ngeliat ke arah saya kayak gitu sih. Jadi gini, kalau memang hal itu yang kamu rasakan, saran saya sebenarnya itu terproses daripada asumsi-asumsi yang pernah kamu terima pada saat itu, value judgment yang kamu terima pada saat itu terbayang-bayang kan sampai hari ini. Nah, hal itu masih mengendap di kepalamu gitu, di pikiranmu, sehingga kamu konsumsi terus untuk proses dalam berpikir, sehingga tingkah laku itu tingkah lakumu tuh mempengaruhi juga gitu. Nah, jadi apa sih yang harus kita benahi gitu biar kita tuh nggak seperti itu? Yang pertama, kita kenali dulu nih, kira-kira yang kita lakukan ataupun yang sudah kita lakukan, baik itu sadar atau tidak, itu benar atau enggak. Kalau memang sudah, berarti kita sadar di situ bahwa perilaku kita itu salah atau efek dari situ salah. Nah, kalau saya pikir kamu itu udah sadar karena kamu sudah sampai ke titik ini untuk berpikir bagaimana cara solusinya. Nah, gitu. Jadi solusi saya gini, dan ini yang bisa saya sarankan kepada kamu, bahwa ada metode yang memang bisa yang bisa menurunkan emosional pada saat kita lagi terpengaruh oleh sesuatu hal. Contoh misalnya tadi, badan kamu bereaksi bergetar gitu, kemudian atau bahkan tegang dan lain sebagainya, yang memang itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar dan lain sebagainya karena pengaruh pikiran tadi. Nah, jadi ada beberapa cara. Yang pertama, kenali permasalahan itu. Kemudian yang kedua, kamu ukur seberapa besar kira-kira masalah itu pada dirimu. Yang ketiga, beri kalimat-kalimat positif untuk melawan pikiran-pikiran yang negatif di dalam pikiranmu. Nah, yang terakhir, kamu bisa beri sentuhan kepada tubuhmu di bagian titik-titik tertentu untuk memberi reaksi bahwa tubuhmu itu harus lebih sadar. Contoh misalnya ada beberapa titik, ada di kepala, di dekat ubun-ubun ini, di kepala diberi sentuhan beberapa kali sambil mengucapkan kalimat-kalimat positif. Contoh misalnya dengan permasalahan tadi, kamu bisa ucapkan kalau memang kamu muslim, kamu bisa istighfar atau bahkan sholawat, atau beri kalimat-kalimat positif. Contoh misalnya tenang, masalah ini sudah berlalu gitu, sambil beri sentuhan kepada titik-titik ini, dan permasalahan ini akan selesai dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Atau lebih sederhananya atau lebih rasionalnya, mereka itu bukan orang-orang yang dulu, mereka itu orang-orang yang bukan aku kenal, dan mereka kemungkinan besar orang-orang yang baik, bukan seperti orang-orang yang pernah kenal pada saat itu gitu. Atau kalau memang di bagian kepala itu tidak memberi respon secara signifikan, bisa di bagian ujung bagian alis diberi sentuhan gitu kan, diberi sentuhan. Kemudian di bawah hidung diberi sentuhan juga gitu, atau di bagian di bawah telapak tangan sejajar dengan kelingking, dipijat-pijat gitu. Nah, coba kamu, menurutmu seberapa besar masalah itu yang mengganggu, kemudian kamu coba lakukan hal itu gitu. Oh gitu, berarti ya kalau misalkan seberapa besar, menurut saya itu udah cukup besar ya Pak, karena saya sampai ngurung diri. Cuma kayaknya kalau misalnya lagi di tempat umum, berarti saya juga bisa kayak pijit-pijit bagian ini ya Pak. Kata-kata positifnya boleh nggak sih Pak? Mungkin kalau misal kayak saya istighfar atau saya sholawatan kan kadang nggak terpikirkan tuh Pak, kalau misalkan kata-kata positif kayak ayo nggak apa-apa kamu bisa, mungkin saya kayak bisa ngasih sentuhan di tangan gitu ya Pak, kalau misal di transportasi umum kayak bilang ayo nggak apa-apa kamu bisa gitu. Terus dia bukan orang-orang yang dulu kok gitu. Terus kayak misalkan
dia tuh nggak ngeliatin kamu kok sebenarnya gitu, Iya. kamu nggak perlu takut gitu ya Pak. Itu. Nah, kalau memang hal itu nih, terkadang kan hal itu terpengaruh dan kita bisa merasakan tuh, aduh, pikiran kita tuh terbagi kan tuh, aduh, ini udah mulai ke trigger nih gitu. Nah, sebelum hal itu lebih parah, kamu bisa pejamkan mata, cari posisi duduk yang paling nyaman, kemudian pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, kemudian tahan beberapa detik, terus dibuang pelan-pelan melalui mulut. Itu dilakukan beberapa kali. Setelah itu dilakukan beberapa kali, baru kamu bisa melakukan metode tadi. Bisa bagian kepala diberi sentuhan, kemudian di bawah hidung, terus di bagian pundak sini nih, di bawah tulang, di bawah sini diberi sentuhan sambil mengucapkan kalimat-kalimat positif gitu. Nah, hal itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita dan menurunkan emosi, sehingga emosi yang tadinya terpengaruh oleh apa yang kamu lihat dan kamu dengar atau tertangkap dalam indera kita itu bisa meredam karena pengaruh sentuhan-sentuhan tadi dan dorongan daripada kalimat-kalimat positif yang kamu ucapkan seperti itu. Berarti yang pertama saya harus tahu dulu nih situasi, kayaknya saya mau ngerasain itu gitu ya Pak. Kalau misalnya udah ngerasain, saya bisa langsung tutup mata, terus cari tempat duduk, posisi duduk paling nyaman, tarik nafas, buang nafas 3 kali. Habis itu baru kayak sentuh bagian-bagian yang tadi Bapak kasih tahu, sambil bilang kalimat-kalimat positif. Betul. Nah, hal itu bisa meminimalisir emosinya. Jadi kamu bisa melanjutkan aktivitas yang selanjutnya seperti itu. Baik Pak, berarti kalau misal kayak gitu, saya kalau di rumah misal kayak sebelum saya keluar dulu itu bisa dilakuin dulu nggak Pak? Bisa. Kamu bisa cari waktu-waktu tertentu yang memang itu memicu kepada trigger yang tadi. Kalau memang setidaknya nggak perlu, masih bisa kamu lakukan secara normal, ya silakan tidak gitu. Tapi kalau memang hal itu memicu trigger diri yang tidak terkontrol, kamu langsung cari posisi dan melakukan hal itu. Itu bisa meminimalisir emosi yang kamu yang timbul dalam diri kamu seperti itu. Oke gitu Pak, berarti mungkin kalau misalkan saya mau keluar nih, kadang kan emang kalau reaksinya baru nih saya pikiran kayak hari ini saya mau keluar gitu. Itu kan reaksinya kadang muncul, itu bisa saya lakuin dulu. Terus kalau misalkan kayak lagi di kereta, misal lagi di KRL, terus saya mau mulai ngerasa kayak gitu lagi, saya bisa, mungkin kalau misalkan kereta kan kadang kita nggak dapet duduk ya Pak, bisa kayak langsung sentuh aja kali ya Pak. Betul. Bagian ini gitu, atau enggak bagian mata gitu ya Pak. Dan yang paling penting adalah kamu beri trigger kepada pikiran terlebih dahulu, biar mengalahkan pikiran-pikiran yang negatif. Selanjutnya baru bisa pejamkan mata, kemudian tarik nafas untuk meriliskan tubuh. Selanjutnya baru ucapkan kalimat-kalimat positif sambil menyentuh bagian-bagian tertentu. Gitu. Saya baru tahu kok trik itu ternyata bisa ngurangin tremor. Betul. Bisa ngurangin tegang. Oke Pak, mungkin itu mau saya terapin gitu Pak. Nanti kalau misalkan saya ada update terus ternyata itu berhasil, saya langsung hubungin Bapak lagi gitu. Nah, berhasil atau tidaknya kamu boleh hubungi ya, kira-kira dalam waktu seminggu ini misalnya, seminggu ini apa yang terjadi dalam diri kamu, bisa kamu update ke saya sehingga saya bisa membantu mensupport hal-hal yang memang harus ditambahkan gitu, atau bahkan harus diusahakan gitu terkait tremor-tremor tadi atau ketegangan atau emosi yang tidak terkontrol gitu. Kira-kira diusahakan aja secara pelan-pelan dan sesuai dengan kemampuanmu. Yang penting kamu tetap informasikan perkembangannya. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada sih Pak. Saya setelah Bapak ngasih tahu gitu, saya baru tahu kalau misalnya itu ada dan ternyata itu bisa membantu. Karena sebelumnya saya kan udah nyoba kayak maksudnya terapi-terapi yang ada di YouTube gitu Pak. Cuman menurut saya kok di diri saya jadi nggak berhasil gitu, makanya saya mau konseling sama Bapak karena itu. Oke, nanti dicoba aja. Kalau memang sudah cukup, terima kasih. Semoga dari pertemuan ini bisa membantu dan menjadi keberkahan buat kita semua.
cukup ya kira-kira. Terima kasih, semangat, dan semoga masalahnya selesai dan jangan lupa bahagia. Iya, terima Terima kasih. kasih.